5 fakta Harvey Muiz, suami dari Dewi Sandra, menjadi tersangka. Wow, semua kaget. Ini ada apa? Kelihatannya kemarin baik-baik saja. Apakah ini ada hubungannya dengan Pilpres 2024 atau yang memang korupsi? Atau memang ada hubungannya dengan yang lain? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masyarakat, tegakkan kebenaran, lawan keadilan. Dewi Sandra yang kalian pasti mengenal, seorang artis dan kemarin out. Dan sekarang suaminya ganteng menjadi tersangka. Sebetulnya ada hubungannya dengan apa? Dengan timah? Atau ini adalah sebuah korban dari politik? Atau ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi. Pertama kita baca di Detik, judulnya 5 fakta Harvey Muiz, suami Sandra Dewi, tersangka korupsi komoditas timah. Kemudian yang kedua di CNN Indonesia, Harvey Muiz, profil Harvey Muiz, suami Sandra Dewi, tersangka baru korupsi timah. Dan yang terakhir adalah di Kompas, Harvey Muiz tersangka kasus korupsi PT Timah Kejagung, akan digeledah rumah suami Sandra Dewi. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang ada di Kompas, nanti kita hubungkan dengan yang lain. Harvey Muiz tersangka kasus korupsi PT Timah Kejaksaan Agung, akan geledah rumah suami Sandra Dewi. Ini belum apa-apa kalau sudah tersangka, tapi kemudian baru mau digeledah. Jakarta, Kompas TV, Kepala Pusat Penerangan Hukum dan HAM Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan pihaknya akan segera menggeledah rumah suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Ya, kita turut turut semacam berduka cita, karena memang kalau kena korupsi itu sesuatu. Tapi ayo kita lanjutkan. Sebenarnya mengapa hal ini dilakukan? Usai Harvey Muiz ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Tbk. Bagaimana? Apa hubungannya dengan uang negara? Kan korupsi kan hubungannya dengan uang negara. Kita selanjutnya ini akan kita lakukan penggeledahan biasa sebelum atau sesudah menetapkan penetapan tersangka kepada seseorang. Pasti kita lakukan upaya-upaya penggeledahan dan penyitaan terhadap harta benda, apalagi kerugian yang begitu besar, kata Ketut. Selain itu, Kejaksaan Agung juga akan mempelajari apakah Harvey Muiz layak menjadi tersangka dalam tindak pidana pencucian uang (TPP). Tindak pidana pencucian uang, itu tema besarnya. Dalam kasus ini, Harvey Muiz berperan sebagai pihak yang mengumpulkan para penambang ilegal dan mengakomodir agar dapat diterima oleh PT Timah Tbk. Jadi ada banyak tambang ilegal yang diakomodir. Harvey juga menghubungi Direktur Utama PT Timah Tbk (MRPT) untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di IUP PT Timah Tbk, sehingga dari sana mereka bekerjasama dalam rangka sewa menyewa peralatan sekaligus kerjasama dalam hal penggunaan smelter. Jelas betul. Lebih lanjut, Ketut juga menyinggung soal Crazy Rights Pantai Indah Kapuk sekaligus manajer PT KSE Helena Lim yang juga menjadi tersangka dalam kasus ini. Crazy Rights Pantai Indah Kapuk. Menurut Ketut, Harvey dan Helena sama-sama memungut uang hasil eksplorasi timah di Bangka Belitung dan selanjutnya digunakan untuk kepentingan pribadi. Ini praktek-praktek model Orde Baru dahulu. Untuk Helena Lim digunakan untuk usaha money changer, penukaran uang. Kita tidak menyangka. Sejauh ini sudah ada 16 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi PT Timah Tbk, termasuk Direktur Utama PT Timah Tbk (MRPT), Direktur Pemerintahan Keuangan PT Timah Tbk, dan manajer PT KSE Helena Lim.
perbuatan para tersangka merugikan negara karena kerusakan lingkungan yang ditimbulkan sebesar 271,06 triliun. 271,06 triliun, separuh dengan bansos. Ngeri. Pecinta masyarakat negeri kan kebenaran lawan tidak jelas. Kalau ngomong TPPU, tindak pidana pencucian uang, maka baru tindak pidana pencucian uang dengan tema timah. Bagaimana kalian, apakah ini layak untuk dihukum seberat-beratnya seumur hidup, atau dicari siapa otaknya, atau apakah ada hubungannya dengan Pilpres ini? Menurut analisis saya, pertama, Harvey Muiz atau siapapun lah orang yang melakukan TPPU, tindak pidana pencucian uang, dengan berbagai cara, itu adalah hal yang tidak diperbolehkan, termasuk Crazy Rights Partai Indah Kapuk Helena Lim. Kita melihat sepertinya mereka baik-baik saja, orang hebat, tapi nggak tahunya di belakang itu. Jadi mungkin kalian semuanya tidak perlu kaget terhadap anak muda, ganteng, kaya. Ketahuinya adalah sangat mungkin mereka adalah ada sebuah bisnis permainan nakal di negeri ini. Coba bayangkan, mereka merugikan negara itu sampai 271,06 triliun, separuh dari bangsa. Sehingga kalau menurut saya, kalau ini memang terjadi, ini perlu diberi hukuman yang seberat-beratnya, supaya tidak dilakukan, diikuti oleh orang-orang lain. Jadi, bahkan padahal banyak orang yang menjadi korban dari proses ini, kalau di Bangka Belitung. Jadi, ini bukan masalah terkait dengan Dewi Sandranya, like and dislike Dewi Sandra, bukan. Ini adalah yang tidak beres. Kemudian yang kedua, menurutku para artis juga harus berhati-hati ya terhadap orang yang mendekati dan kemudian memperistri atau menjadikan suami. Ketika terkait dengan asal-usul uangnya, itu apakah beres atau tidak. Kalau tidak beres seperti ini, TPPU, itu sangat membahayakan ya terhadap negara kita. Apalagi memberikan kesempatan kepada para penambang ilegal untuk mereka terfasilitasi. Ini kan malah membahayakan 271 rumah tangga. Jadi ini tidak cukup hanya para artis, siapapun lah. Ketika melihat seseorang yang menjadi pasangannya itu adalah orang kaya, itu perlu hati-hati, karena memang saat ini yang paling mudah adalah menjadi orang instan, mendapatkan semuanya serba instan, kekayaan pun instan. Nggak tahunya di belakang itu adalah dia bahasanya korupsi uang negara. Padahal sebetulnya sepertinya bukan korupsi ya, tapi dia memberikan kesempatan dan merugikan 271 triliun 06 triliun. Kemudian yang ketiga bahwa apakah ada hubungannya dengan Pilpres? Ini kita perlu hati-hati. Semoga saja ini tidak ada hubungannya dengan proses Pilpres kali ini, karena ini baru terungkap. Tapi ini adalah sebuah kelakuan oknum-oknum orang yang tidak beres terhadap pengelolaan keuangan, bukan keuangan negara, tapi sumber daya alam kita. Sumber Indonesia itu super kaya. Jadi seandainya dikelola dengan baik, tanpa macam-macam untuk menghidupi masyarakat Indonesia itu bisa. Tapi kalau seperti ini, maka ini adalah membahayakan. Pecinta masyarakat Indonesia, tegakkan kebenaran lawan. Jika kalau kita melihat 5 fakta Harvey Muiz suami Chandra tersangka, itu coba kita perhatikan. Pertama, pakai rompi pindah langsung ditahan. Pantauan Detikcom, di Detikcom, di Gedung Kartika Jampit milik Kejagung, dia langsung menjadi tersangka, langsung. Kemudian yang kedua adalah kasus yang jerat Harvey, yang sebagaimana saya sampaikan tadi, terkait dengan tambang ilegal yang diakomodir dan TPPU, pencucian uang. Kemudian tersangka ke-16 dan bukan depannya, maksudnya dia tidak bukan satu-satunya, ke-16 hanya karena dia adalah, maka kemudian menjadi sorotan. Dan
apa ya, sosoknya mungkin orang mengatakan ganteng dan itu menjadi sorotan. Selanjutnya adalah tempat kaitan Harvey Muiz dengan Helena Lim yang saya katakan tadi, dia adalah Crazy Rights Partai Indah Kapuk yang kemudian seakan-akan dia kayanya itu dari money changer, padahal dia adalah memfasilitasi orang-orang tambang ilegal dan menghabiskan 271,06 triliun. Dan yang kelima adalah duduk perkara. Ini intinya adalah hubungannya dengan apa itu PT Timah Tbk yang semuanya adalah sangat merugikan terhadap negara. Pecinta masyarakat berdiri, tegakkan kebenaran, lawan keadilan. Itu terkait dengan Harvey Muiz, suami Sandra Dewi. Jadi bukan apa-apa, bukan karena hubungannya dengan Pilpres atau bukan hubungannya dengan karena artis, tapi memang ini adalah salah satu oknum yang menyalahgunakan posisinya sebagai orang yang bagian dari PT Timah Tbk. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.